Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah oleh MPR, sesuai dengan Pasal 37, dengan persyaratan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh setengah yang hadir.
Teori Brahmana, diutarakan oleh J.C. Vanler, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut, diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia, atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik, bahwa Pancasila mengutamakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kebebasan individu. Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ-organ, badan-badan negara serta hubungan-hubungan, baik vertikal maupun horizontal, antar organ-organ, badan-badan negara itu. Sebab umum, di bidang politik yaitu kegagalan LBB, perlombaan senjata, politik aliansi. Bidang ekonomi yaitu perebutan daerah jajahan melalui politik ekonomi. Bidang kerohanian yaitu pertentangan antara paham demokrasi, fascisme dan komunis, nasionalisme yang sempit kecongkakan bangsa, politik balas dendam Jerman. Sebab khusus yaitu Jerman menuntut Danzig dari Polandia, karena ditolak, maka tentara Jerman menyerbu Polandia. Pada tanggal 11 September tahun 1939, terjadi penyerbuan yang dilakukan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 1941. Pasal 7C disebutkan bahwa, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat,
yang ditetapkan dalam perubahan atau amandemen UUD 1945 ketiga, dalam sidang tahunan MPR 2001. Putri Mardika dibentuk pada tahun 1912. Pendiriannya diawali oleh reaksi para penggiat perempuan, yang memandang bahwa perempuan-perempuan di Indonesia juga memerlukan suatu organisasi mereka, seperti Budi Utomo, yang didirikan oleh para pemuda pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Para penggiat perempuan tersebut juga memiliki keyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki saja, melainkan juga para perempuan. Dalam perkembangannya, Putri Mardika merupakan suatu organisasi yang giat dalam perjuangan-perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus memberikan suatu edukasi terhadap para perempuan, agar ia tidak lagi melakukan budaya 3M, manak, masak, macak, tetapi juga agar para perempuan dapat mendapatkan pendidikan selayaknya laki-laki. Juga dalam praktek mereka juga melakukan usaha-usaha reformasi terhadap budaya pernikahan yang berkembang di Indonesia, karena mereka memandang bahwa praktek-praktek nikah paksa maupun pernikahan usia dini terhadap perempuan menyebabkan perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Penggiat organisasi ini adalah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini adalah R.A. Sabarudin, R.A. Sutinah Joyopranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo.